Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nur Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang ada di Indonesia, yaitu disintegrasi bangsa. Yang mana di sini saya akan membahas tentang topik yang masih hangat di kalangan masyarakat sekarang, yaitu tentang kebijakan pemerintah PPN yang naik sebanyak 12%. Teman-teman di sini pasti sudah tahu bahwa baru-baru ini ada isu kenaikan pajak yang sangat menghebohkan publik. Tak sedikit masyarakat yang menyampaikan pesan-pesan sarkasme kepada Presiden Prabowo Subianto yang tak lama waktu itu baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, karena hal tersebut tentunya banyak sekali masyarakat yang memandang bahwa Prabowo yang sangat pro-rakyat, katanya, ternyata malah membuat kebijakan-kebijakan yang mana hal itu malah merugikan rakyat Indonesia. Kenaikan PPN 12% lanjut. Kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yang pertama, ada isi pokok berita. Isi pokok berita ini berisikan tentang penjelasan-penjelasan tentang PPN yang naik sebanyak 12%. Kira-kira apa sih PPN itu? PPN adalah salah satu jenis pajak yang mana pajak ini sebagai salah satu penghasil terbesar untuk negara. Lalu tujuannya PPN ini sebenarnya punya dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama itu dampak negatifnya adalah tentunya memicu pro kontra di masyarakat, karena pastinya akan mempengaruhi harga barang, yang mana jika harga barang itu semakin naik, maka volume daya jual dan daya beli masyarakat akan berubah juga. Bisa jadi hal ini akan memicu terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini juga akan berbahaya jika terjadi di suatu negara. Lalu dampak positifnya yaitu negara akan punya pendapatan yang cukup besar, yang mana pendapatan ini juga akan kembali ke rakyat. Ketawa, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Nah, teman-teman sudah lihat kan tadi statement yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Indonesia kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau mengatakan salah satu statement yang mungkin memicu terjadinya banyak sekali perdebatan, terutama di sosial media. Nah, kira-kira kenapa ya? Katanya pro sekali dengan rakyat. Kenapa kebijakannya ini kurang menguntungkan untuk rakyat? Kaitan PPN yang naik 12% dengan integrasi tentunya sangat berkaitan. Yang mana jika ini diterapkan, maka Presiden Indonesia memakai integrasi koersif, yang mana integrasi ini memaksa masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan persetujuan mereka. Jadi masyarakat tuh sebenarnya nggak setuju dengan kebijakan yang dibuat, tapi mereka seolah-olah menyetujui karena diintervensi oleh pemimpinnya tersebut. Faktor penyebab disintegrasi. Kenaikan pajak PPN 12% yang dicanangkan akan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Januari 2025, lalu dibatalkan karena adanya pro kontra yang terjadi di sosial media, ini tentunya memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Karena kenapa pemerintah harus membuat kebijakan yang membuat ricuh bangsa Indonesia? Kemudian harus membatalkannya juga karena dinilai belum tepat. Kenapa pemerintah tidak riset terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan kebijakannya tersebut sebelum mengumumkan ke publik? Nah, itu poin pentingnya, yaitu satu, kurangnya riset kenapa kebijakan itu
dibatalkan setelah sudah diumumkan. Nah, itu memicu terjadinya disintegrasi karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, tentunya kenaikan ini bisa memicu adanya hal-hal yang ditudingkan kepada presiden. Contohnya adalah program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil. Netizen atau warga menyorot bahwa Presiden Prabowo terlalu memaksakan untuk menjalankan program makan siang gratis untuk tetap dijalankan di tahun 2025, lalu dampaknya terjadinya kenaikan PPN 12% untuk menunjang suksesnya program tersebut. Nah, itu makin membuat ricuh di sosial media. Alternatif solusi penyelesaian. Kita pasti sudah pernah mendengar peribahasa, dia yang menyalakan api, dia juga yang mematikan. Kiranya peribahasa itu cocok sekali untuk kita berikan kepada pemerintah yang sedang menjabat ini. Dinilai blunder oleh masyarakat karena ternyata Presiden Prabowo merasa dirinya takut kalau kinerjanya selama 100 hari pertamanya itu dinilai tidak puas oleh rakyat. Karena kenaikan PPN 12% ini tentunya akan memicu ketidakpuasan rakyat di sektor ekonomi. Lalu solusi penyelesaiannya tentunya ya dengan membatalkan kebijakan tersebut jika dinilai tidak efektif untuk dijalankan. Yang kedua, pencegahannya yaitu pemerintah seharusnya lebih melakukan riset lebih dalam kondisi ekonomi di Indonesia apakah sudah siap untuk menaikkan PPN sebanyak 12%. Karena PPN ini tentunya akan menjadi beban yang cukup besar untuk rakyat. Karena banyak sekali masyarakat dari kalangan menengah dan kalangan ke bawah akan merasa terbebani. Apalagi barang-barang itu sudah mahal. Jika ditambah dengan pajak yang makin naik, maka dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi yang lebih besar lagi dampaknya. Mungkin akan terjadi demo besar-besaran, atau mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana akan merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, demikian presentasi tentang topik diskusi mengenai PPN yang naik 12% menyebabkan disintegrasi di sektor ekonomi. Saya Aini Nurhidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.